Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 10 ya. Jam 10 udah mulai rada ngantuk-ngantuk. Makanya berarti sengaja saya berdiri supaya tidak ngantuk. Setuju ya Bapak Ibu? Bapak Ibu ini teteh-teteh ini. Sama teteh-teteh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Gimana kabar imannya? Kurang sehat. Baik, sebelum saya memulai, kita akan pembukaan dulu. Boleh yang ikhwan ada yang mau ke depan satu aja. Satu orang aja. Ayo pada tegang-tegang begini. Ada yang mau maju ke depan ikhwan? Maju ke depan. Ayo, beranikan dirimu karena dirimu adalah seorang imam keluarga. Saya tunjuk aja ya. Boleh, Ustaz. Yang paling tinggi Ustaz ke sana, Ustaz. Acak nih, tatitut daun kaliki, sahanu hitut budak lalaki, ditembak ku raja medut, ari balik paburusut hitut. Bapak lah. Ayo Pak. Silakan. Ini temanya itu apa? Jalan perubahan, langkah baru untuk jiwa yang bersedih. Berarti saya datang ke sini tuh yang pada lagi sedih ya, yang pada lagi galau. Oke, Bapak siapa namanya Pak? Rosid. Pak Rosi. Pak Rosid. Oh, dari mana Pak? Dari Kondang. Oke, dari Kondang. Ini teman-teman, kita akan melihat teh saul. Coba Bapak tangannya beginiin, tangan kanan, Bapak sebelah kiri boleh. Lihat ya teman-teman, ini saya dapat ilmu dari Pak Ari Ginanjar Agustian dari Jakarta, tapi boleh dibuktikan. Coba yang kenceng, tahan, nanti saya akan gini ya, tahan sekuat-kuatnya. Oke Pak, lihat ya teman-teman, tahan ya Pak ya, tahan, tahan. Oke, susah ya Pak ya, sekali lagi Pak. Oke, susah. Bapak bawa HP, coba tangan kirinya pegang HP yang baru. Nah, tahan lagi ya kayak barusan ya. Coba ulangi, kuat nih coba Bapak, hebat. Oke, Bapak mau lulus kayaknya. Coba deh yang lain. Kayaknya saya kurang tenaganya, udah lemes. Coba sini ya. Boleh maju. Di Bapak hebat nih. Hebat ya, lulus berarti. Dari siapa namanya? Oke, sama siapa? Hanifam Muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Siap Hanif ya? Siap nih, coba nih. Tahan yang kencang ya. Ada Al-Quran nggak? Al-Quran ada, insya Allah. Oke, coba pakai Al-Quran. Siap ya, tahan. Sisa. Oke, coba pegang HP tangan kiri. Ya gitu, begini aja. Siap ya? Lihat ya teman-teman. Tadi kuat kan ya? Kenapa ini masih susah ya? Wih, keren ya. Oke, kayaknya salah deh saya nih. Nah biasanya teman-teman, kalau misalnya ini biasanya kan kuat nih, tapi pas pegang HP lemes biasanya. Tapi di sini mah pada kuat-kuat karena odoj kali ya, teman-teman, karena semuanya odoj kan. Nah karena odoj jadi kuat gitu ya. Biasanya meow. Saya udah praktekkan berkali-kali, hanya di sini gagal Pak. Masya Allah. Di sekolah sama guru-guru sama jamaah itu teh ringan, ketika pegang HP ternyata meow lemes, tapi ketika pegang Quran kuat lagi. Tapi barusan mah ininya gagal ya. Mohon maaf. Oke, bisa dipraktekkan, coba barangkali bapak-bapak, coba Pak, bapak sama ibu. Yang pertama, kuatkan tangan kanannya, terus
Jangan pegang apa-apa, coba ditekan, coba sama temennya, coba Pak, dicobain, sok boleh duduk, coba tanpa pakai apa-apa Pak, kuat. Nah sekarang pegang HP tangan kirinya, tahan yang kuat. Dari simulasi yang saya coba semuanya teh susah Pak, nggak pegang ketika pegang HP entah kenapa lemes, tapi barusan aja gagal. Tapi pegang Quran kuat lagi. Nah ternyata HP itu berpengaruh kepada tubuh, melemahkan bukan menguatkan. Baik, udah beres ibu-ibu? Beres ya, mohon maaf simulasinya gagal ya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada malam ini Allah takdirkan di saat di luar hari ini lagi berpesta pora, mungkin sebagian saudara-saudara kita yang tidak paham semua merayakan yang bernama tahun baru dengan menyalakan kembang api dan pesta-pesta yang lainnya. Tahukah teman-teman, tahun baru kalau dirayakan itu kita merayakan apa sih? Kita merayakan umur kita berkurang, betul gak? Jadi semakin kita bertemu dengan tahun baru, berarti kita itu semakin dekat kepada panggilan Allah. Umur semakin berkurang yang tidak akan kembali lagi. Betul ya Bapak Ibu? Oleh karena itu Allah itu kepada manusia memanggil kita dengan 3 panggilan. Yang pertama panggilan apa? Panggilan sholat. Yang kedua panggilan ibadah haji. Yang ketiga panggilan pura. Kemudian ada 2 nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat apa? Nikmat umur, nikmat sehat. Nikmat sehat dan nikmat al-firagh, waktu luang atau nikmat umur. Nah oleh karena itu alhamdulillah dengan izin Allah kita semua hari ini justru datang ke tempat yang mulia dengan tujuan mulia, ingin meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semua dengan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mulia sampai husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, kalau kita ini hidup, setiap kita umpamakan dengan sebuah pabrikan. Bapak beli motor di sebuah pabrik keluaran merek A. Kira-kira ketika beli motor, Bapak diberi gak buku panduan sama garansi? Ada gak? Bapak percaya gak isi garansi dan panduannya? Kalau diikuti panduan yang diberikan dari pabrikan, kira-kira motor yang Bapak punya awet gak? Awet. Begitupun sama ibu beli HP, ada panduannya, ada garansinya, dan semua itu sesuai dengan prosedur pabrikan. Nah kalau Allah menciptakan alam ini, Allah menciptakan kita sebagai manusia ke dunia ini, dan Allah kasih buku panduannya terus garansinya. Kira-kira kalau kita ikuti pasti gak dijamin oleh Allah? Pasti bagus gak kita ini kalau mengikuti roadmapnya Allah, kemudian Allah beri garansi? Apa itu? Apa buku panduan Allah berikan pada kita? Yaitu Al-Quran. Kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah ini sesuai dengan tema. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan banyak galau,
tidak akan banyak khawatir, tidak akan banyak sedih-sedih, apalagi menjadi hamba-hamba yang bucin ya. Orang remaja sekarang jadi apa? Hamba-hamba yang bucin, budak cinta, sehingga gampang dikasih masalah dikit 2 bulan yang lalu ada temannya keponakan saya, usianya masih muda, paling 21 tahun, mati gantung diri di Bandung. Tiba-tiba keponakan saya nangis, "Mang, kenapa?" "Teman saya." "Kenapa?" "Bunuh diri, gantung diri." Gara-gara apa? Dia menghadapi masalah tidak tahan. Itulah penyakit kebanyakan anak-anak muda hari ini. Anak-anak muda hari ini kurang daya tahan dalam menghadapi tekanan. Tapi tidak semua, tapi banyak yang tidak tahan. Diberi masalah sedikit, galau, sedih, gampang putus asa. Nah, apa yang membuat kita itu kuat? Para hadirin, saya bertanya hari ini, penduduk Gaza itu kuat atau lemah? Kenapa kuat, Pak hadirin? Coba bayangkan, 21.000 hari ini korban berjatuhan. Mereka tidak ada yang menyalahkan para pejuang, nggak ada. Hidup dalam penjara raksasa dunia, diblokade, sulit akses air segala macam, makanan, fighter hebat, diserang pasukannya yang tidak berimbang oleh Israel yang pasukannya senjatanya tercanggih, ditopang. Ditopang oleh dukungan superpower Amerika dan Eropa, termasuk penjajah-penjajah dulu ya, pemain Inggris, Prancis, Jerman dan lain-lain. Sampai hari ini udah lebih dari 2 bulan, kalah gak pasukan di Gaza? Tidak pernah tunduk, tidak pernah kalah, bahkan bisa mendikte Israel harus ikut maunya pejuang Palestina. Betul gak Pak? Mereka digempur dengan segala arah. Mereka bilang, silahkan kalian datangkan ke sini. Seluruh dunia pun datang ke sini, lewat jalan daratan, lautan, udara, kami siap menghadapi. Kenapa mereka bisa setangguh itu? Karena mereka itu mengikuti petunjuk dari Allah. Maka syarat menjadi pasukan tempur minimal hafal 15 juz. Pak, Bapak disuruh ke Papua harus hafal Quran dulu. Kayaknya gak usah harap hafal Quran dulu, udah males ya. Bener gak Pak? Ini mau perang, nyerahin nyawa, syaratnya ribet. Kan ngapain coba? Kan kalau syaratnya ribet, kita mau pekerja, gajinya gede, wajar gitu loh Pak. Ini mau perang, syaratnya ribet amat. Gak boleh bolong sholat berjamaah, tahajud harus rutin, harus hafal Quran. Wah, syaratnya teh banyak banget jadi pejuang Hamas. Ternyata dengan begitu mereka sudah hidupnya itu dengan hidup berdasarkan Al-Quran, mengikuti, ketika perang pun mengikuti Al-Quran. Akhirnya menjadi pejuang-pejuang tangguh karena mereka hidup ada dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para hadirin, hari ini banyak manusia yang salah orientasi, pengen hidup bahagia. Semakin pengen hidup bahagia, yang terjadi banyak kecewa, banyak menderita. Karena apa? Salah mapnya, tidak memakai kacamata wahyu. Biasanya orang dia akan menganggap akan bahagia kalau punya apa? Sok bapak-bapak, AA nih yang banyak menghayal nih tentang masa depan. Kalau bahagia teh kira-kira kalau punya apa? Duit ya. Duit. Jadi dia cari uang yang banyak sampai lupa ibadah. Pokoknya mah dengan duit pasti bahagia. Kira-kira bapak kalau punya duit pasti bahagia? Ibu-ibu pilih mana? Kalau ada calon menantu nih ngelamar anak ibu,
Santri yang sandalnya aja sandal jepit, atau yang pakai Mercy, pilih yang mana? Yang banyak duit. Nah, yang tuh ibu-ibu pilihnya teh banyak duit, ya Bu ya. Tapi apakah duit itu menjamin bahagia, Bapak Ibu? Ibu mau jadi istrinya Sambo, Bu? Sambo banyak duit gak? Banyak, bahagia gak? Salah, Bu. Kita pikir uang itu sumber bahagia, padahal bukan. Itu mah hanya alat bahagia. Bapak kalau nyari ikan teh adanya di kolam, bukan di bioskop. Bapak mancing ke bioskop, bukan dapat ikan, tapi dapat apa? Mungkin calon jodoh gitu ya. Bener? Nah, maka kalau kita nyari ikan itu adanya di kolam, kail, kecerik itu mah alat untuk menangkap ikan. Jadi salah. Banyak Bapak ada orang kaya tapi stres, tidak bahagia. Punten, ini bukan gosip ya Pak ya. Dulu Bapak Ibu kenal gak artis yang namanya Nia Ramadhani? Kenal gak? Nah, dia enak gak kira-kira Bu? Enak atuh menikah sama sultan. Sampai mesek salak oke gak bisa. Saking menaknya gitu loh. Tapi ternyata kena narkoba. Kenapa dia mengkonsumsi narkoba? Stres, tidak bahagia. Yang kedua, orang teh suka nganggap dia akan bahagia kalau punya ilmu yang tinggi. Maka ilmu dicari, sekolah terus sampai gelarnya profesor. Udah jadi profesor, kira-kira pasti bahagia, Pak? Pasti bahagia gak? Belum tentu. Bisa jadi Bapak teh semakin pinter, semakin banyak gelisah loh Pak. Kadang semakin banyak tahu teh kita semakin gelisah. Contoh, orang-orang pakar yang hari ini mengerti tentang tata negara, gelisah gak hidupnya sekarang Pak? Gelisah. Ini negara kayak gini, gelisah. Kita yang gak ngerti mah enjoy aja. Para profesor ilmuwan yang melihat lapisan ozon udah menipis, gelisah. Kita mah yang gak tahu, enjoy aja. Bapak ketika diperi, enak mana Bapak ketika punya penyakit dikasih tahu dokter atau gak tahu Pak, mending mana? Kadang-kadang udah diperiksa kolesterol tinggi segala macam, jadi mendadak sakit parah Pak. Gara-gara tahu, bener gak? Ketika tidak tahu, enjoy imun endorfinnya keluar gitu, karena gak tahu penyakit apa dan bisa jadi menyembuhkan. Tapi setelah dikasih tahu dokter, jadi muyung naonnya bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya, jadi pendiam gitu kan, jadi banyak melamun, turun imunitasnya. Nah ternyata tinggi ilmu pun belum tentu bahagia. Yang ketiga, orang-orang suka menganggap kalau punya kekuasaan itu pasti bahagia. Bapak mau jadi anggota DPR Pak? Jadi anggota DPR teh mahal, banyak mengeluarkan uang, kampanye zaman now mah ya, pengen banyak dukungan teh. Udah jadi DPR yang tadinya mendukung teh banyak proposal numpuk tadi meja. Jadi gaji teh habis bayarin janji-janji. Pusing nggak Pak? Pusing punya jabatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini suka menganggap orang teh sukses kalau 3T. Apa 3T? Punya harta, tahta, wanita. Betul? Jadi kalau saya dianggap sukses teh, kalau ketemu dengan teman-teman yang SD, reunian, wih Pak Ii, kamu udah sukses ya. Kenapa sukses teh? Punya penghasilan sebulan 2 miliar gitu. Itu anggapan orang yang otaknya itu bukan dibimbing oleh Al-Quran. Ayo main atuh ke rumah. Diajak ke rumah tuh teman-teman saya tuh. Rumah saya luasnya 2000 meter itu. Ada kolam renangnya mewah. Wih benernya kamu sukses banget, keren, mantap. Ayo jalan-jalan. Tik pakai Lamborghini. Itu teman-teman pasti kagum-kaguman. Pas itu teh istri saya, tolong siapin minuman dan makanan nih untuk teman-teman. Datang teh istri saya teh Miss Universe gitu loh Pak. Wih teman-teman makin kagum. Bener ya,
Kang Iik sukses banget, udah mah kaya, mobilnya mewah, istri cantik, jabatan tinggi, jadi CEO. Keren. Tapi ingat Pak, ternyata itu teh apa yang ada di permukaan, belum tentu apa yang dirasakan. Saya mah contoh ilustrasinya gampang Pak. Bapak tahu Lapas Karawang? Nah, yang ada di Kelari itu. Saya dulu suka ngisi di Lapas Karawang Pak. Pengajian setiap Sabtu. Bapak, Lapas Karawang sama rumah bapak-bapak ini luasan mana kira-kira? Luasan rumah bapak, luas Lapas Karawang? Luasan lapas. Coba Bapak, hidup teh enak banget coba. Kan kita bermimpi. Hidup teh pengennya cuman tidur, gak usah bekerja, gak banyak tuntutan, enak tinggal makan, tinggal minum. Di mana sih merasakan keenakan itu? Di lapas Pak. Di lapas mah rumahnya lebih gede, coba kan keren. Jangankan ada yang nagih hutang coba. Enak nyaman, hidup tenang, tinggal tidur makan, enak Pak. Sok ada yang bercita-cita tinggal di lapas. Saya tanya, teh kunaon masuk ka dieu teh? Aduh saya teh nonjok mertua. Di berapa hukumannya? 15 tahun Pak. Nonjok mertua hukumannya 15 tahun. Betah teh di dieu. Nyong tuh Pak Ustadz. Ipan enak di sini mah, gak usah kerja, tinggal tidur, tinggal makan, gak banyak tuntutan. Enggak, saya pengen keluar. Tuh Pak, kurang apa coba? Rumahnya luas, kalau kemana-mana ada bodyguard gak ya kan? Aya pas pampreso kemana-mana teh. Keren kan? Tapi saya nanya sama petugas sipir, apa beda? Pas saya nanya petugas sipir, Bapak udah berapa tahun di sini kerja? 20 tahun. Bapak mau dipecat gak? Ya nggak mau tuh Pak Ustadz. Coba bedanya apa Pak? Penghuni lapas sama penjaga sipir. Sama-sama tinggal di lapas, yang satu mah betah, yang satu gak betah. Bedanya apa? Bedanya apa? Padahal sama-sama tinggal di lapas. Apa bedanya Pak? Bedanya satu. Yang penghuni sipir mah, yang punya gedungnya gak ridho. Karena dia apa? Pengedar narkoba, pelaku kriminal. Betul? Tapi penjaga sipir mah yang punya gedungnya ridho. Tiap bulan ada gajian, tiap tahun naik gaji, dapat THR, dia mah betah Pak. Nah oleh karena itu, yang bikin hidup kita ini bahagia, kita harus bersama punya ridho pemilik alam raya ini. Siapa? Allah. Makanya yang kita cari adalah bagaimana hidup ini supaya mendapat ridho Allah. Punya harta, cari dengan harta supaya dapat ridho Allah. Punya ilmu, cari ilmunya untuk mendapat ridho Allah. Punya jabatan, gunakan untuk mencari ridho Allah. Makanya insya Allah pasti bahagia dalam kondisi apapun. Lihatlah rakyat Gaza dan pejuang Palestina yang menurut kita bisa jadi dianggap menderita. Tapi jangan-jangan penderitaan kita ketimbang mereka itu. Mereka mah yang tinggal dilihat tadi diliput bahagia-bahagia aja ya Pak ya. Ya udah siap gitu, mati syahid, hidup menang mulia. Nah kita mati belum tentu syahid, hidup bisa-bisa lalai. Karena apa? Merasa nyaman. Bisa jadi seperti itu. Benar gak Pak? Maka gunakanlah hidup ini untuk meraih ridho Allah SWT. Nah sekarang kita masuk kepada perbandingan. Bapak Ibu, manusia itu akan bahagia, akan hebat, akan jaya kalau mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dalam sejarah masa lampau. Ketika setelah Nabi Isa diangkat ke langit, dunia ini teh kosong kenabian. Kosong kenabiannya itu lama, kurang lebih 600 tahun. Jadi jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu berapa? 600 tahun. Dan dunia ini dikuasai oleh jago-jago. Jago barat, jago timur. Yang dua-duanya itu pengen menggelar keadilan, kemakmuran. Dua-duanya gitu niatnya sama. Sebelah timur Persia pengen memakmurkan rakyatnya. Sebelah barat Romawi pengen memakmurkan rakyatnya. Tapi yang terjadi bukannya semakin ada keadilan, kesetaraan, tapi semakin lebarnya ketimpangan.
Yang kaya makin kaya, yang miskin, yang lemah makin lemah. Jadi janji-janji semua teh hanya lip service. Nah, kalau hari ini banyak politisi, banyak janji A, B, C, D, E, F, G, kalau jauh-jauh dari wahyu, saya yakin semuanya adalah lip service. Mungkin kalau jadi ya paling dia ingatnya sama pendukungnya itu kadang-kadang. Bener gak Pak? Kalau jauh dari wahyu. Nah, ketika udah 600 tahun itu akhlak manusia bobrok, kosongnya kenabian. Sampai kita bikin patung sendiri, disembah sendiri, kan udah gak logis. Punya anak perempuan, kalau ibu-ibu lahir zaman jahiliyah kan gak akan ada lahir tuh ibu-ibu. Pasti dikubur masih kecil. Tapi dikuburnya itu bukan merasa dosa, tapi merasa berjasa. Kenapa? Karena wanita kalau udah besar hanya menjadi objek laki-laki untuk menjaga kehormatan keluarga, daripada udah gedenya merontokkan martabat keluarga, mending dikubur hidup. Itu alasannya zaman jahiliyah. Nah, di saat itulah Allah utus Nabi Muhammad dengan wahyunya Al-Quran yang terlengkap sampai hari kiamat untuk menjamin dunia yang lagi gelap ini supaya menjadi terang benderang. Nah, mulailah para hadirin, Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Fase Mekah. Fase Mekah isi wahyu yang turun ayat-ayat tentang apa, Bapak Ibu? Tidak banyak tuntutan, Bapak Ibu. Turun di Mekah, fase Makkiyah, hanya ayatnya itu bersihkan diri dari kemusyrikan. Kuatkan akidah, buat akar kalau pohon, kalau bangunan, bikin pondasi yang kokoh. Hanya itu, gak banyak tuntutan. Masing-masing cukup soleh pribadi. Yang kuat jangan kegoda. Gitu aja. Nah, pertanyaannya, ketika fase Mekah selama 13 tahun, Islamnya itu berkembang dengan pesat gak? Berkembang dengan pesat gak? Tidak. Lama. Karena apa? Kondisi umat Islam lemah. Kondisi umat iman lemah, pengikut Rasul banyak yang ditindas, ada yang dibunuh, diusir, diblokade. Wah, pokoknya diteror. Umat Islam pertumbuhannya, pengikutnya hanya orang-orang yang lemah kebanyakannya. Kurang berkembang. Inilah namanya fase Mekah. Nah, berbeda ketika Allah perintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ini beda. Di Mekah, turun-turun ayatnya itu khusus membahas dua jenis manusia. Mukmin sama kafir, hanya dua. Pokoknya mukmin kafir. Dan ternyata terbukti dalam sejarah tidak ada yang sudah masuk Islam pada fase Mekah kembali murtad, gak ada. Walaupun dengan intimidasi sekeras apapun, mereka kuat tangguh di bawah bimbingan wahyu. Nah, ketika pindah ke Madinah, para hadirin, hijrah ke Madinah, maka turun ayatnya pun beda dengan ketika di Mekah. Maka diantara para hadirin yang tahu apa surat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah yang disebut Madaniyah? Langsung Allah turunkan surat Al-Baqarah. Nabi hijrah ke Madinah, Allah turunkan surat Al-Baqarah. Lihatlah, ini Allah langsung mengungkap dalam surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fi. Ini nih map kamu, panduan kamu, garansinya. Jangan pernah ragu sedikit pun, ikuti. Pasti kamu beruntung. Hudalil muttaqin, akan membimbing kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Langsung Allah bagi jenis manusia. Sekarang kamu siap-siap, di sini mah kamu teh bukan menemui dua jenis manusia, langsung 4 jenis manusia. Dari ayat 2 sampai ayat 5, jenis manusia pertama, manusia apa Pak? Muttaqin. Kita gambarkan mobil aja ya Pak ya. Muttaqin teh bodinya bagus, mesinnya bagus, dipakainya enak Pak? Enak. Yang kedua dari ayat 6 sampai ayat 7, golongan kafir. Kafir mah mesin butut, body butut. Itu mah insya Allah gak akan kabita lah itunya. Nah, ini yang paling panjang.
Dari ayat 8 sampai ayat 24, coba lama. 8 sampai 24. Golongan munafik. Nah, munafik ini golongan yang khusus akan selalu ada di tempat mayoritas muslim. Kalau di Mekah ada muslimnya minoritas, gak ada orang munafik-munafikan, kafir. Nah, di Indonesia kira-kira pasti banyak gak munafik? Kenapa? Karena muslim mayoritas. Karena mayoritas kuat, gak berani secara terbuka. Jadilah bermanuver dari bawah, dari dalam. Jadi duri dalam daging. Dan Islam itu hancurnya bukan sama orang kafir dalam sejarah itu. Hancurnya di tangan orang-orang munafik. Sebagai contoh, Bapak tahu kisah hancurnya Baghdad, Pak? Daulah Abbasiyah yang begitu berkuasa ratusan tahun, dia ternyata hancur oleh Perdana Menteri, Pak. Perdana Menterinya Imaduddin Al-Qomi. Dia itu golongan sekte Syiah. Dia bermanuver, bermain bagaimana pasukan Mongol supaya masuk tanpa perlawanan, coba. Jadi Hulagu Kante udah diatur sedemikian rupa, datang takluk itu semua. Pusat ilmu pengetahuan hancur pada dinasti itu. Itu gara-gara siapa? Orang-orang munafik. Terus pada masa Utsman bin Affan sama sahabat Ali bin Abi Thalib, umat Islam hancur-hancuran nggak, Pak? Hancur-hancuran. Kita gak habis pikir didikan Nabi bisa perang, coba. Bunda Aisyah sama Ali bin Abi Thalib kan itu bukan siapa-siapa gitu, Pak. Aisyah istri Nabi, sahabat Ali adalah keponakan. Bisa perang, coba. Gara-gara apa? Orang-orang munafik. Orang munafik itu paling berbahaya. Dan Nabi pun di Madinah gak bisa apa-apa ke orang munafik, Pak. Cukup Allah kasih tahu aja, nih si A, si B, si C, ini adalah orang munafik. Tapi Nabi gak bisa bertindak. Kenapa? Mau dihukum secara opini nanti jelek, Pak. Tuh Muhammad mah sahabat sendiri aja disakitin. Jadi isunya kurang baik. Dibiarin penyakit, dilawan berbahaya. Itu bingung. Dan golongan yang keempat apa dalam surat ayat 26? Golongan orang-orang fasik. Dia mah ibaratnya kalau munafik mobilnya mesin butut, bodinya bagus. Nah, kalau orang fasik mesinnya bagus, bodi butut gitu. Jadi imannya mah bagus, tapi sholat jarang gitu. Ke Islam gak terlalu peduli. Tapi ketika Ahok Al-Maidah mah ikutan 212 gitu. Siap mati bela agama. Nah, orang fasik teh jadi Islam tapi kadang lupa dengan kewajiban gitu. Tidak terlalu peduli, tapi suatu waktu dia akan bangkit. Itu orang-orang fasik. Nah, setelah Allah berikan nih panduan kamu hidup di dunia ini, ada 4 manusia, ini ciri-cirinya. Setelah itu Allah langsung ayat 30-nya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan aku akan menjadikan kamu sebagai khalifah. Bapak-bapak khalifah bukan? Ibu-ibu khalifah bukan, Bu? Khalifah. Khalifah itu adalah dari kata kholafa, di belakang atau pengganti. Jadi yang mengurus bumi ini Allah titipkan kepada makhluk yang namanya manusia. Kadang-kadang diterjemahkan menjadi pemimpin. Kita itu pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin di masyarakat, pemimpin di level global. Kalau kita jadi warga, berarti kita teh warga Peruri, warga Karawang, warga Jawa Barat, warga Indonesia, dan warga dunia. Jadi setiap kita itu Allah desain menjadi punya kapasitas global. Nah, untuk menjadi khalifah itu Allah bekali wa 'allama Adama asma'a kullaha. Kenapa Nabi Adam dipilih jadi khalifah? Kenapa manusia dipilih menjadi khalifah? Karena Allah ajarkan ilmu al-asma'a, nama-nama. Berarti syarat kita layak jadi pemimpin teh kalau apa, Pak? Punya ilmu. Makanya kalau melihat calon pemimpin, bapak-bapak,
menurut Al-Quran diantaranya kapasitasnya adalah yang pertama selain sidik amanah patonah tablik adalah keilmuannya. Ciri dia itu berilmu kalau apa? Dia siap berdialog, ditanya oleh apa aja. Ya Bu ya, ciri berilmu. Bapak kalau gak berilmu mau ditanya-tanya takut gak Pak? Takut, tegang atau Pak? Oh iya Bapak ditanya, yang nanyanya profesor itu deg-degan Pak. Kalau tidak berilmu. Nah makanya ini. Nah setelah Allah berikan, nih kamu udah jadi khalifah, kapasitas global harus memberi manfaat global. Kalau pas Mekah mah kita itu soleh pribadi, pas Madinah mah kita udah solehnya itu bukan kapasitas pribadi lagi, udah memikirkan semua sektor. Makanya jadi muslim itu tidak cukup baik, tidak cukup menjadi soleh saja, tapi harus menjadi memberi manfaat kepada semua makhluk yang ada di bumi. Maka kenapa hari ini kok umat Islam teh banyak tapi seolah-olah seperti lemah? Ternyata para hadirin, mindset berpikirnya kita itu seperti di pas Mekah. Cukup soleh baca Quran aja gitu ya, di masjid sholat. Kalau urusan-urusan yang lain peduli amat, apalagi terlibat politik, ngapain terlibat politik mah kotor. Banyak gak Pak orang umat Islam yang berpikir begitu? Jangan terjun ke politik. Ada seorang ustadz terjun jadi anggota DPR, jadi negatif atau positif Pak? Coba pas ceramah si bapak pasti mau kampanye, pasti gitu coba Pak. Terus kalau datang teh bukannya didukung, coba Pak Ustadz kita mau dukung, Pak Ustadz mau beri apa? Atulir Pak, jadi itu haroream. Jadi orang baik teh mau terjun ke politik jadi males. Kenapa? Mental mindset masyarakatnya gitu. Dia harus membeli sebelum jadi. Bener gak? Kalau orang-orang yang lain, orang-orang PKI mau nyalonin, disupport. Bukan dia harus ngeluarin duit, sok dimodalin. Makanya jadi. Nah itu beratnya. Nah kita ini terkena penyakit propaganda oleh Senok-Hoj penjajah. Dulu umat Islam itu supaya lemah dijauhkan dari dua. Satu, dijauhkan dari ekonomi. Yang keduanya dijauhkan dari politik. Maka yang ditakutkan kalau bapak-bapak soleh, ngajinya bagus, rajin ke masjid, mereka enjoy aja. Tapi kalau udah mulai bisnisnya bagus, nah diawasi. Bapak mulai terjun ke dunia kekuasaan, nah siap-siap dihajar. Karena Islam itu akan kuat ditopang oleh dua pilar itu, kekuasaan sama ekonomi. Makanya beda. Di Mekah mah lemah, Islamnya nggak berkembang pesat. Tapi ketika datang ke Madinah, Nabi langsung dipilih menjadi pemimpin, punya kekuasaan, Islamnya langsung bisa pesat. Dalam waktu 10 tahun udah Fathu Mekah. Bahkan beberapa tahun kemudian raksasa Romawi dan Persia dengan bimbingan wahyu takluk, termasuk Al-Aqsa bebas. Nah ketika umat Islam menguasai Al-Aqsa, damai gak dulu ketika zaman Umar bin Khattab? Semua agama bebas memeluk agamanya masing-masing. Islam yang teruji menghadirkan keadilan. Kalau orang lain masih lip service doang Pak. Lihat Amerika yang bapaknya nyebutnya HAM, hak asasi manusia. Ketika Ukraina diserang sama Rusia, Amerika bilangnya apa? Agresor, negara teroris. Wah, mencaci maki. Sampai main bola pun Rusia gak boleh, gara-gara nyerang Ukraina. Padahal Rusia gak membabi buta Pak, nyerang Ukraina teh. Rakyat sipilnya dievakuasi dulu. Dia nyerang tentara, tapi dianggapnya agresor. Tapi tidak membenarkan juga sih Pak ya. Tapi Rusia mah rada mending gitu loh Pak. Giliran Israel anak emasnya membabi buta, melanggar semua perjanjian perang, aturan-aturan perang dilanggar, membunuh anak-anak, ibu-ibu, masjid, rumah sakit, wartawan, dibabi buta. Disebutnya apa? Mereka membela diri. Di sidang PBB dari semua negara yang hadir ingin supaya terjadi gencatan senjata, perdamaian, semua karena yang punya hak vetonya Amerika ditolak semuanya Pak. Berarti apa Pak? Hak asasi manusianya versi Amerika apa?
ganda ya. Jadi ganda, bermuka dua. Jadi kalau yang mendukung pihak dia, tidak ada tuh hak asasi manusia. Ketika pihaknya terdesak baru terbukti. Nah, setelah Allah kirim ilmu untuk jadi khalifah pada hadirin, inilah yang kita jangan lupakan. Ternyata kekuasaan dalam menegakkan dinullah itu paling efektif. Makanya para hadirin, di antara 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, nomor satunya siapa? Bukan kiai loh. Kiai gak termasuk di 7 golongan. Tapi yang pertama adalah pemimpin yang adil. Makanya umat Islam itu jangan gampang dibohongin. Kalau kira-kira ada pemimpin yang layak menurut Quran, para ulama juga merekomendasikan, ya udah kita perjuangkan. Bener gak? Jangan menjadi penonton karena penting. Nah, tetapi ketika kamu jadi khalifah ini, Allah bahas tentang musuh yang abadinya. Sitoni namanya. Syaiton. Sitoni itu adalah sifat. Syaiton itu artinya dari syatona, itu artinya menjauh. Sifat hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini Allah diberi falhamaha fujuroha wa taqwaha. Punya potensi jahat, punya potensi baik, dan itulah yang akan berperang. Lalu Allah bahas setelah itu, Allah bahas tentang pemimpin gagal. Siapa pemimpin gagal dalam Al-Quran? Di antaranya adalah Ujang Fir'aun, gitu ya. Si Ujang Fir'aun dengan kekuatan yang dahsyat, didukung oleh konglomerat cukong-cukong yang hebat. Siapa? Qarun. Didukung oleh ilmuwan-ilmuwan hebat. Siapa? Haman. Pokoknya wah, dari segala lini dia gak mungkin ada kelemahan. Kenapa dia sampai ngaku sebagai Tuhan? Karena semua yang ada itu gak ada yang bantah, Pak. Kerjanya semua rakyatnya teh muji. Tuan Fir'aun yang mulia. Tuan Fir'aun yang mulia. Gara-gara dipuji terus jadi lupa diri. Jadi hati-hati Bapak kalau suka sama orang, jangan terlalu muji-muji. Justru pujian itu bisa menjerumuskan dia menjadi lupa diri sampai ngaku menjadi Tuhan. Tapi Allah buktikan, sehebat apapun Fir'aun, kalau zalim ternyata Allah hancurkan. Nah, setelah itu Allah ungkap rahasia tentang surat Al-Baqarah. Para hadirin, nama surat Al-Baqarah ini dimulai dari ayat 66 nih. Ketika peristiwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang menantu kepada mertua yang kaya raya. Jadi ini idealnya kalau bujangan mau menikah sama siapa? Pokoknya mah anak tunggal, kaya raya, orang tuanya udah sakit-sakitan. Nah, ini, niatnya udah gak bener tuh. Biar apa? Dapat warisan. Ternyata orang tuanya gak mati-mati. Nah, karena gak mati-mati, si menantu ini jahat. Warga Peruri sengaja dibawa ke Johar gitu. Di Johar dibunuh. Dan pada waktu itu sulit mengungkap pembunuhan. Gak ada sidik jari kan ya, ilmu yang kayak canggih-canggih sekarang itu CCTV gak ada. Dibunuhnya di Johar. Nah, setelah itu main gimmick drama, nangis ke Peruri. Jamaah, kenapa kamu nangis? Mertuaku mati. Hah, mati? Dibunuh oleh orang Johar. Coba, kira-kira orang Peruri ngambek gak Pak? Waduh, kurang ajar. Akhirnya, wah mau tawuran. Nah, orang Johar gak ada yang ngaku Pak, karena gak ada yang merasa gitu, dia dipitnah. Itu sampai mau perang coba antara orang Peruri sama orang Johar. Tapi udah, kita daripada udah korban melayang satu, kita nanti jadi banyak korban. Yuk kita ada wasit. Coba kita nanya sama Nabi Musa. Oh ya Nabi Musa, ini gimana nih, kita mau perang, mereka nuduh kita pembunuh padahal kami gak merasa. Wah, dua-duanya gimana solusinya? Ini solusinya aneh Pak. Solusinya adalah cari sapi, sembelih sapi. Nyambung nggak Pak? Bapak mau perang, tapi berdasarkan wahyu, Bapak lagi emosi teh suruh nyari sapi, menyembelih sapi. Kira-kira nyambung nggak sih? Ya Nabi Musa gimana sih? Kita mau perang, mau gimana ini keadaan? Malah disuruh nyari sapi.
Tapi karena taat sama nabinya, oke, mereka taat mencari. Baru ketemulah sapi sesuai kriteria surat Al-Baqarah. Yang warnanya begini, kriterianya begini, dan dibelinya pun mahal, Pak. Seberat emas, seberat sapi, coba. Sapi seharga emas. Kira-kira berapa kintal, Pak? Sapi 3 kintal berarti 3 kintal emas, coba, kan gak logis. Dan itu teh sapi teh satu-satunya lagi gak ada gitu dimanapun. Milik anak yatim soleh gitu. Sebagai anugerah dari Allah. Setelah dibeli, sapinya disembelih, terus apa? Maka pukulah si mayat itu dengan potongan sapi tersebut. Ketika dipukul, tuk, si mayat teh hidup lagi, Pak. Inilah ajaibnya. Tiba-tiba bangun si sapi, nuduh. Nah, ini bapak nih pembunuhnya. Ini nih pembunuhnya. Semuanya teh. Tapi udah nunjuk pembunuhnya, si mayatnya meninggal lagi. Jadi capek-capek nyembelih sapi hanya untuk mayit hidup, untuk menunjuk pembunuh. Nah, ini pesan dari Allah, serapih apapun kejahatan, pasti suatu saat Allah akan buka dengan caranya Allah. Jangan pernah zolim, mentang-mentang berkuasa, suatu saat kamu akan ada sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti ada jatuhnya. Nah, terus Allah kasih contoh di ayat 102. Pemimpin yang sukses. Siapa, Pak? Nabi Sulaiman. Pokoknya kalau raja, gak adalah raja yang paling hebat selain Nabi Sulaiman. Semua pasukannya kan hebat. Sampai angin-angin bisa dikendalikan. Pasukan jin ifrit sekalipun. Coba bayangkan Bapak kalau kayak Nabi Sulaiman, Ibu. Melawan Israel gak usah bingung-bingung. Cukup aja angin, tornado, serang. Gak akan ada yang mampu coba Pak ngelawan Nabi Sulaiman. Bener gak? Tuh cukup dengan tornado aja. Tsunami, serbu, udah enak, taluk semuanya kan. Tapi Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang hebat, Allah beri gelar abdan syakur, hamba yang bersyukur. Saking bersyukurnya tawadu, Pak, rendah hati. Dengan pasukan tempurnya mau berangkat aja, dalam surat An-Naml ada semut lewat, dihargai. Coba Pak, stop, berhenti. Kenapa Tuan berhenti? Tenang, ini semut mau lewat, biarkan dulu dia. Coba itu tawadunya, Pak. Kan kalau saya jadi presiden pakai pas pampres, ada yang menghalangi, digimanain, Pak? Pas pampres kayak digaplok kan? Bener gak, Pak? Sombong misalkan. Tapi Nabi Sulaiman menjadi sukses, hamba bersyukur dengan kekuasaannya menghadirkan keadilan. Lalu para hadirin, dalam surat Al-Baqarah inilah turun semua syariat Islam. Jadi semua isi agama Islam teh lengkap ada dalam surat Al-Baqarah. Tentang semua ibadah dari mulai sholat sampai haji ada di Al-Baqarah. Surat Qisas. Surat apa lagi, Pak? Tentang utang sampai riba. Semuanya lengkap dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka ketika di akhir juz 2 Allah tutup dengan peristiwa ada pemimpin dari rakyat jelata. Siapa namanya, Pak? Tolut, ya, melawan pemimpin zolim yang bernama Jalut. Kenapa si Tolut ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin? Kriterianya 2. Bastotan fil ilmi wal jismi. Dia itu kuat dalam keilmuan dan fisiknya prima, dan Allah menangkan walaupun jumlahnya itu sedikit, orang pasukan Jalut banyak, Allah menangkan. Karena apa? Mengikuti perintah wahyu. Dan dalam surat Al-Baqarah ini, surat yang membahas tentang kepemimpinan ini, Allah tutup dalam ayat terakhirnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti apapun yang kita pikul itu teh menjadi penenang bagi jiwa-jiwa kita. Ujian seberat apapun, semakin berat berarti semakin apa? Kita ini diberi kemampuan. Makanya fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Udah rumus, diuji dengan apapun,
Makanya yang diolah adalah mindset berpikir, Pak. Orang-orang Gaza dengan ujian begitu, mindsetnya bagus mah, nggak ada sedih-sedihnya, biasa aja. Keluarga meninggal malah bangga, bener gak? Mindset berpikir. Bapak, kalau kita tanya, Bapak tahu Nagreg gak, Pak? Nagreg ya, yang mau ke Tasik tuh. Tanjakan Nagreg di mana, Pak? Tanjakan Nagreg di mana? Ya, tanjakan Nagreg di Tanjakan Nagreg gitu. Tapi kalau nanjak itu kita kerasa kalau berjalan ke depan. Kalau kita mau nengok ke belakang, berarti jadi apa? Yang tadinya nanjak, Pak? Jadi turunan. Jadi mindset berpikir itu seperti itu. Bapak banyak hutang, beban atau anugerah, Pak? Beban atau anugerah, Pak, banyak hutang? Nah, sekarang Bapak rubah. Ketika Bapak banyak hutang, sampai ratusan juta, bukan jadi beban, tapi di mindset Bapak bilang, wow, keren, hebat ya saya ya, sampai punya hutang ratusan juta, berarti saya teh dipercaya, berarti mampu untuk bayar. Jadi gak usah minta doa sama Ustadz, gak usah. Pak Ustadz, minta dong doa untuk supaya lunas hutang. Jangan berdoa kalau hutang mah dibayar, bener gak, Pak? Bukan harus berdoa, tuh kasihan yang dihutangi, dengan berdoa jadi lunas. Nah itulah, Pak, bagaimana orang yang mengikuti wahyu dalam sejarah diberikan Allah kemenangan, pribadi yang tangguh dan kokoh, dan diberikan kekuasaan, maka dia bisa menjalankan, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Mudah-mudahan hari ini sebentar lagi Allah hadiahkan kepada kita punya pemimpin yang siap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti wahyu Allah yang menghadirkan keadilan. Nah, tetapi kita ini umatnya Nabi Muhammad, catat ya Pak ya. Kita teh umatnya bukan umat Nabi Musa. Catat nih Pak, ini closing statement. Kalau umatnya Nabi Musa ditindas oleh Fir'aun, dia cukup berdoa pada Allah, ya Allah, datangkan kepada kami superhero. Benar? Maka Allah utus superhero, namanya Nabi Musa, ditemani Nabi Harun. Fir'aun kalah sama superhero. Tapi kalau jadi umat Nabi Muhammad, Allah gak jadikan Nabi Muhammad superhero, enggak. Ditindas Rasulullah gak bisa apa-apa, Pak. Sampai dia harus menyusun kekuatan, mengukur dulu musuh sama kita, diatur. Udah kuat baru perang, ngatur strategi. Dan itu bisa ditiru oleh sepanjang masa. Kalau kita meniru Nabi Musa sulit. Kalau meniru Nabi Muhammad, insya Allah bisa. Makanya apa? Saya ngajak kepada Bapak Ibu semua, jadilah umat Nabi Muhammad yang benar, yang semuanya harus bergerak. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan menunggu Imam Mahdi. Sekarang teh saya suka kesel ya. Bukan gak percaya Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi datang? Teh nungguan Imam Mahdi. Kita mah harus bergerak secara kolektif. Itulah yang bernamanya umat Nabi Muhammad. Siap Pak? Siap bergerak? Siap. Kita ngamalkan surat Al-Baqarah. Insya Allah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak akan galau. Kalau kita sering galau, resepnya ada dalam surat Al-Ma'arij. Silahkan Bapak baca. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, ini ciri-cirinya. Obat anti galau. Ayat dari ini sampai sini itu anti galau, anti sedih. Insya Allah, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah habis ya waktunya ya? Wah, udah habis. Ada tanya jawab gak? Oke, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, tausiah kedua sudah dilaksanakan. Kita akan ada sesi tanya jawab untuk 2 orang, pertama dari Ahwat 1, dari Ahwat 1. Silakan yang pertama, Ilham, ada yang mau bertanya? Silakan. Dudukannya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan iman kita di zaman sekarang, di era modern yang saat ini, yang kadang-kadang iman kita tuh naik turun? Itu aja. Oke. Langsung dijawab? Oke.
al imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Nah, karena kita itu hatinya itu kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik. Jadi tidak stabil. Makanya Rasulullah ajarkan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini dalam agamamu atau aito atik. Nah, para hadirin, supaya kita imannya itu stabil, kita ini sering berdoa di dalam setiap sholat. Ihdinas sirotol mustaqim. Nah, ini kunci. Ya Allah, kami memohon kepadamu jalan yang lurus. Bapak sholatnya satu orang, sholat sendiri. Ihdinas sirotol mustaqim atau ihdinis sirotol mustaqim, Pak? Karena Bapak udah belajar bahasa Arab nih, sholatnya karena sendiri, ihdinis sirotol mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Gitu gak, Pak? Enggak. Ternyata tetap ihdinas sirotol mustaqim. Artinya, para hadirin, kalau kita mau istiqomah, soleh teh gak bisa sendiri, harus berjamaah, harus bareng-bareng. Para hadirin, kenapa istiqomah membaca Al-Quran? Kan gabung sama komunitas Odoj. Ya, sebelum gabung komunitas Odoj mah gak ada tuntutan. Ya sahayuna, bener gak? Tapi ketika ada bareng-bareng dengan orang-orang soleh, dengan komunitas, maka motivasinya lebih. Kalau kita mau bolong teh ada apa namanya? Kalau mau bolong teh ada malunya, ada motivasi lebih. Makanya supaya kita tetap imannya stabil, bergaulah dengan orang-orang soleh. Soleh sendiri teh susah. Gitu, Pak ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, kalau wishlist kita di tahun 2023 itu udah diceklis semua, alhamdulillah doanya di wishlist tuh udah keceklis semua. Nah, sementara di 2024 itu kita bingung mau minta apa lagi karena semuanya itu udah terceklis, udah terkabul, alhamdulillah. Boleh nggak sih kalau 2024 tuh berpikirnya ya udahlah, gimana Allah aja, terserah Allah mau gimana, itu tuh termasuknya pasrah atau menyerah. Terima kasih. Oke, para hadirin, kita pahami mindset doa ya, Pak. Doa itu sebenarnya bukan semata-mata permintaan. Makanya Nabi menganggap ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kira-kira ibu tanpa meminta, Allah tahu gak keperluan ibu? Sebenarnya gak perlu kita meminta pun, Allah udah tahu apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Tapi Allah beri yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Makanya berdoa apa saja sebenarnya bukan hanya semata-mata kita meminta, tapi berniat doa itu sebagai ibadah. Ada yang dikabulnya itu cash, ada yang deposit, ada yang delay, gitu kan? Yang cash ada di dunia ini, ada yang delay ditunda nanti jadi amal soleh, ada juga yang deposit yang dikabulkan di saat yang tepat. Jadi berdoalah ibu terus, terutama jangan yang doa itu kita sifatnya itu yang duniawi terus, Bu. Karena kita itu sering disindir dalam surat Al-Baqarah ayat 200, 201, 222 ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang berdoa teh mintanya dunia aja, yang sifat-sifatnya dunia aja. Padahal itu adalah karakter. Tapi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ibu kalau hari ini udah di checklist teh doa-doa yang sifatnya duniawi, lebih baik sekarang mah perbanyaklah doa untuk ukhrawi. Jadi dibalik kualitasnya yang biasanya sifat duniawi menjadi doa-doa ukhrawi. Ingin keluarga dapat hidayah semua, menjadi keluarga yang soleh, pengen diampuni dosa orang tua, doa mah nggak akan habis. Jadikan itu sebagai tabungan ibadah kepada Allah
sebagai hamba yang tawadu. Gitu ya Bu ya. Jadi rubah yang duniawi jadi doa-doa untuk ukhrawi. Malah sebenarnya mah lebih banyak doa untuk ukhrawi deh. Kalau dunia mah kita jalan sambil jalan gitu. Dalam soal juga dalam sholat udah lengkap sebenarnya dunia. Apa Bu? Berdoa dapat jodoh. Ya. Termasuk jodoh juga boleh. Mintalah sama Allah. Allah udah jadikan semua berpasang-pasangan ya. Gitu. Oke. Alhamdulillah sudah sesi tanya jawab ya untuk 2 orang. Mungkin nanti disimpan lagi sesi tanya jawabnya untuk sesi berikutnya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat memberikan petunjuk dan juga penenang hati bagi para peserta maulid hari ini. Kita doakan semoga Ustadz Iik Irawan sehat selalu, insya Allah alhamdulillah, berkah rezekinya dan juga selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz.